Oke, dan saya kira ini sudah mulai tanda-tandanya semacam itu sudah makin kelihatan ya, dan saya juga mendengar dari simpul-simpul akan ada aksi besar-besaran di tanggal 1 Mei. Bahkan seperti di Jakarta misalnya Jabodetabek ada mahasiswa yang bikin semacam semacam apa ya, perkemahan lah gitu, yang menyebutnya sebagai tenda untuk tetap menjaga, karena yang seperti kita sebut berkali-kali bahwa semua sekarang institusi pemerintahan itu mulai membusuk. Betul, dan pembusukan itu harusnya dipercepat supaya ada yang tumbuh. Dan Bibitor itu yang lagi berkemah sekarang. Bibitor itu yang lagi siap-siap konsolidasi di daerah itu. Jadi kita buka aja bahwa memang masih akan demo tuh, jangan halangi mereka, karena mereka punya hak untuk mempersoalkan terus legitimasi dari pasangan Prabowo dan Gibran. Dan itu penghormatan kita pada hasil Mahkamah Konstitusi yang timpang, justru dengan menyodorkan konsep baru bahwa akan ada demonstrasi. Tentu Pak Prabowo mengerti itu. Jadi jangan aparat-aparat baru menganggap kan udah terpilih presiden, jangan demo lagi. Lo demo itu adalah hak 24 jam setiap manusia demokrasi. Jadi jangan anggap bahwa setelah terpilih lalu aman-aman aja, itu nggak ada. Lalu kata Pak Luhut, aman itu cuma adanya di surga. Kawan-kawan buruh dari berbagai macam sektor, dari mulai buruh perkebunan, buruh di pelabuhan-pelabuhan, di transportasi, di pertambangan, di pabrik-pabrik, di gedung-gedung, semua harus melakukan aksi turun ke jalan. Jangan kita juga menitipkan nasib ini kepada orang lain. Kita tidak mau menyalahkan siapa-siapa, tapi mari kita sama-sama kita berjuang untuk 1 Mei itu betul-betul kita kepung DKI Jakarta. Di sini ada mahasiswa, ada petani, ada nelayan, dan ada yang lain-lain. Mahasiswa nggak mau ikut sama buruh ya bodoh namanya. Ketemu mahasiswa bodoh-bodoh ini, kamu bodoh kamu. Kamu tuh besok ditindas kok, kamu nggak mau ikut May Day gitu. Ya, saya itu harus dipastikan dulu. Jadi petani ya kerja juga, semua kerja. Jadi May Day harus menjadi milik bangsa, bukan milik kaum buruh. Jadi kan kita ini sekarang dalam 1 dekade pemerintahan rejim Jokowi, rakyat ini semakin menderita, apalagi kaum buruh. Rakyat sudah dirampok, tanah-tanah rakyat dirampok, hak rakyat dirampas. Apa dia petani, nelayan, ojol, supir angkot, ya kan, tunawisma, turun ke jalan. Wabarakatuh. Kita sama-sama dipertontonkan sebuah permainan yang bejat ya. Jadi sebetulnya kita sudah mengindikasikan bahwa rezim ini Pak Kiai sudah mulai awal dia berkuasa sudah menunjukkan kebejatan moral, dari kebohongan, dari pendustaan, dari pengkhianatan, itu semuanya sudah dipertontonkan oleh kita, dan itu sudah menjadi rekam jejak. Maka ketika sekarang sudah sampai penghujung daripada kekuasaan, ternyata mereka tetap akan melanggengkan kekuasaan itu, tentunya dengan cara-cara moral yang sudah tidak bisa ditolerir lagi. Sudah melanggar asas agama, melanggar asas moralitas manusia, ya, yang sulit sekali akal sehat menerima, dan mempunyai karakter tidak kenal malu, ya, tidak kenal kasihan, ya, tidak kenal dosa, ya, sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan dan sangat jelek di mata rakyat dan di mata dunia. Oleh karena itu, maka yang paling pertama kita sadarkan adalah masyarakat, bahwa apa yang sudah kita sinyalir sejak awal, bagaimana rezim ini, bejatnya rezim ini terbukti sudah, dan sekarang sudah pada penghujung mereka akan menguatkan lagi kekuasaannya, meneruskan, sehingga rakyat ini sudah tidak ada kedaulatannya. Betul, padahal kita tahu bahwa salah satu asas demokrasi itu adalah kedaulatan di tangan rakyat, dan rakyat semua, masyarakat, kita harus sampaikan bahwa Anda sudah tidak punya lagi kedaulatan. Ini adalah sudah diktator, ya. Ini sudah tirani. Jadi mau apa lagi yang kita pertanggungjawabkan? Selama ini slogannya adalah negara kita negara hukum, dan kita sudah mencoba masih mentolerir, dan kita masih mengikuti taat asas, menjadikan hukum menjadi asas. Tapi kita menghadapi satu rezim yang sangat tidak peduli dengan hukum, dan hanya satu hukum yang brutal, ya, atas nama konstitusi, atas nama hukum, tapi mereka adalah berkhianat dan dengan cara-cara yang sangat bejat dan tidak bermoral.
Oleh karena itu maka tidak ada jalan lain kalau memang sudah tidak bisa, indikasi-indikasi pelanggaran dan perusahaan moral tadi tidak bisa, kemudian kita memasuki pemilu lalu kemudian mereka juga curang, mereka juga memanipulasi dan menyakiti suara rakyat, maka tidak ada jalan lain, kita harus mendongkel daripada rezim ini. Masyarakat yang punya hak untuk mendongkel dan untuk mengambil kembali kedaulatan di tangannya rakyat secara utuh sesuai dengan amanat Undang Dasar 45. Maka dalam hal ini kita sudah semua tahu bagaimana proses pemilu, bagaimana kecurangan. Kita nunggu apa lagi sekarang ini sebetulnya, ya kan? Bagaimana kita menghadapi penguasa yang zalim, penguasa yang sudah tidak peduli dengan hukum, dengan konstitusi, dengan dasar negara. Lalu apakah kita masih mengharap mereka akan memberikan keadilan kepada kita? Tidak akan pernah. Tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu kita tetap menjalankan proses hukum, tapi kita harus siap, harus mempersiapkan, ya, dan mengubarkan kepada masyarakat. Sudah saatnya kita harus bersiap untuk mengambil alih kedaulatan dengan rakyat sepenuhnya. Ini yang paling penting, ya. Jadi kita harapkan bahwa tokoh-tokoh masyarakat yang masih punya hati nurani yang bersih, akal yang sehat, ya, mengajak ke masyarakat untuk sadar, dan saatnya kita harus menyatukan daripada persepsi kita. Kita menciptakan common enemy, ya, rezim ini adalah common enemy kita, kejahatan mereka adalah common enemy kita. Dengan dasar itu maka kita harus segera bergerak dan menyelamatkan negara ini dan bangsa ini sebelum negeri kita menjadi hancur lebur dan jelek di mata dunia, apalagi di mata Tuhan Yang Maha Esa. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yap, jadi apa yang menjadi kelakuan Pak Jokowi, saya kira bukan hanya dari kalangan mahasiswa, rakyat biasa, dan juga kaum buruh, tetapi yang kita lihat di video terakhir tadi, di mana ada seorang kiai yang turut buka suara terkait dengan perilaku kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Jokowi dan antek-anteknya. Saya kira ini sudah sangat parah, dan kita lihat di video pertama tadi, di mana Bang Rocky Gerung mengungkapkan bahwa akan terjadi aksi besar-besaran di bulan Mei, aliansi mahasiswa dan buruh, kaum buruh. Saya kira apa yang menjadi aksi-aksi ini di tanggal 1 bulan Mei akan menjadi sesuatu hal yang sangat menakutkan bagi Jokowi dan antek-anteknya. Saya kira yang masih berjuang dengan keadilan sampai hari ini, semoga kalian sehat selalu, baik mahasiswa ataupun rakyat biasa, mau itu kaum buruh. Kalian harus solid bagaimana agar bisa mempertahankan demokrasi dari kaum-kaum tangan besi, kaum-kaum rakus terhadap kekuasaan. Saya kira tentu kita tidak akan pernah membiarkan orang yang berusaha atau kelompok-kelompok yang berusaha mengangkangi rakyat Indonesia demi sebuah ambisinya untuk berkuasa dan untuk keuntungan pribadinya. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Agar tidak menimbulkan rasa bosan dari sahabat-sahabat, lebih baik saya tidak banyak ngoceh, dan semoga kalian semua sehat selalu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.